Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah pada malam hari ini 12 Oktober 2022 kita masuk pada juz yang ketiga. Awal juz yang ketiga masih di surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 253. Saya terjemahkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu, utusan-utusan itu, para rasul, para utusan, faddalna kami utamakan atau kami lebihkan, ba'dhum sebagian mereka, ala ba'din atas sebagian yang lain. Minhum dari mereka, dari para utusan tadi, man ada yang kallamallahu, Allah berbicara, artinya berbicara dengan mereka. Wa rafa'a dan meninggikan ba'dhum sebagian mereka darajatin, tingkatan-tingkatan, derajat-derajat. Wa ataina dan kami beri Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam, al-bayyinati, keterangan-keterangan, maksudnya mukjizat-mukjizat. Wa ayyadnahu dan kami kuatkan dia biruhil kudus, dengan ruh kudus, maksudnya malaikat Jibril. Walau sya'allahu, dan kalaulah Allah berkehendak, maka tatala, tidaklah saling bunuh, intinya. Alladzina, orang-orang yang mim ba'dihim, dari sesudah mereka. Mereka para rasul, para utusan. Mim ba'di, dari setelah, ma ja'athum, apa yang datang kepada mereka, al-bayyinatu, keterangan-keterangan. Walakin, dan akan tetapi, ikhtalafu, mereka berselisih. Faminhum, maka dari mereka, man amana, ada orang yang beriman. Wa minhum, dan dari mereka, man kafaro, ada orang yang kufur. Walau sya'allah, dan kalaulah Allah berkehendak, maka tatalu, tidaklah mereka saling bunuh. Walakinnallah, dan akan tetapi Allah, yaf'alu, dia berbuat, ma yuridu, apa yang dia inginkan.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, kalian infakkanlah, mimma rozaqnakum, dari apa-apa yang kami beri rizki kalian, min qabli, dari sebelum, ayyatia, bahwasanya datang, yaumun, suatu hari, la bai'un fihi, tidak ada jual beli padanya, wala khullatun, dan tidak ada persahabatan, wala syafa'atun, dan tidak pula syafaat, wal kafiruna, dan orang-orang kafir, humudz zalimuna, mereka adalah orang-orang yang zalim. Sampai ayat ini dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita singgung sedikit tentang ayat kursi. Kembali ke ayat 253. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang keadaan para utusan-utusan Allah. Tilkar rusulu, utusan-utusan itu. Ada yang mengatakan maksud dari utusan-utusan ini adalah para utusan yang Allah sebutkan sebelum ayat-ayat ini. Ada yang mengatakan semua utusan, gitu ya. Artinya yang Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain mengatakan semua utusan, entah yang Allah ceritakan kepada Nabi maupun yang belum Allah ceritakan kepada Nabi. Itu Allah Subhanahu wa taala faddalna ba'dahum ala ba'din. Allah mengutamakan, melebihkan satu dari mereka daripada yang lain. Jadi sama-sama nabinya, sama-sama wahyunya, itu ada yang lebih utama daripada yang lain. Ya sama, Allah Subhanahu wa taala juga berhak membuat satu malam itu lebih utama dari malam yang lain. Misalnya 10 akhir bulan Ramadan, atau bahkan terkhusus pada malam Lailatul Qadar. Ada 10 hari yang lebih utama daripada yang lain. 10 awal bulan Dzulhijjah, gitu ya. Ada sepekan hari yang lebih utama daripada hari-hari yang lain, hari Jumat. Bulan ada yang lebih utama daripada yang lain, yaitu bulan Ramadan. Nah, itu terserah Allah, gitu ya. Begitu juga para utusan. Mereka sebagian yang lain itu dilebihkan, dilebih utamakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Cuman di sini Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengutip sebuah hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa suatu saat ada seorang muslim itu bertengkar dengan seorang Yahudi. Bertengkar dalam suatu urusan sampai orang Yahudi itu mengucapkan, gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutamakan Nabi Musa daripada orang-orang yang lain. Karena kan memang orang Yahudi mereka berimannya kepada Nabi Musa. Dan orang muslim ini salah satu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini tidak terima, gitu ya. Dia pukul orang Yahudi itu dan mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu lebih utama daripada orang-orang yang lain. Nah, karena hari ini orang Yahudi tersebut datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan kejadiannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan
la tufaddiluni alal anbiya. Ini ya. Jangan kalian melebihkan aku daripada nabi-nabi yang lain. Atau dalam hadis yang lain ada yang diriwayatkan, janganlah mengatakan aku lebih baik daripada Nabi Yunus, gitu ya. Diriwayatkan lain ada yang seperti itu. Artinya seakan-akan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan nabi itu tingkatannya berbeda-beda, ngaten nggih. Tapi di satu sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengutamakan beliau daripada nabi-nabi yang lain. Maka para ulama mereka menjelaskan, kalau kita menceritakan kelebihan seorang nabi untuk menambah ilmu, untuk berita, untuk kabar, untuk belajar, itu tidak masalah. Yang penting bukan untuk merendahkan nabi yang lain. Jadi tujuan mengucapkan Nabi Muhammad itu lebih utama karena ini. Itu karena faktanya seperti itu, gitu ya. Tetapi jangan ini digunakan untuk nabi ini berarti lebih jelek karena tidak punya ini, tidak punya ini, bukan seperti itu. Jadi konteksnya memang kalau para nabi itu ada keutamaan antara satu dan yang lain. Misalnya nabi yang paling utama adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ada ulul azmi, gitu ya. Ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, termasuk juga beliau Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, 25 nabi dan rasul. Ada rasul, gitu ya. Kemudian ada nabi-nabi yang lainnya. Memang tingkatannya berbeda-beda. Tetapi tidak boleh satu dengan yang lain karena mereka sama-sama utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh karena mengutamakan satu yang lain kemudian mengurangi atau menjelekkan nabi-nabi yang lainnya. Jadi faddalna ba'dahum ala ba'd. Nah, bentuk fadilah Allah, keutamaan Allah kepada sebagian nabi adalah minhum man kallamallahu. Dari mereka ada yang Allah ajak bicara secara langsung, tanpa adanya wasilah, tanpa perantara malaikat Jibril. Yang pasti atau yang masyhur dengan kalimullah, gitu ya, itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Walaupun kalau secara kalau itu masyhur, artinya masyhur itu sepakat ulama. Ada kebagian yang lain menambahkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah, ketika beliau menerima perintah untuk sholat 5 waktu. Itu kan dalam hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam naik bersama malaikat Jibril sampai pada suatu tempat yang malaikat Jibril sudah mentok, gitu ya. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan lagi sendiri, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Nabi Musa saja, ada yang mengatakan Nabi Musa dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Nabi Adam alaihissalam, gitu ya. Kita tahu kalau dalam cerita Al-Baqarah kemarin kan seakan-akan beliau langsung bercakap-cakap dengan Allah, gitu ya. Tapi ada sebagian ulama yang mereka menerangkan bahwa berbicaranya Allah dengan Nabi Adam alaihissalam itu tidak secara langsung, gitu ya. Tetapi ada perantara dari kalangan malaikat. Wallahu a'lam, gitu ya. Tapi yang jelas yang masyhur man kallamallah itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah meninggikan sebagian yang lain beberapa derajat. Ada yang mengatakan ini Nabi Idris alaihissalam, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Maryam, nanti di ayat yang ke-57. Surat Maryam ayat 57. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyan."
Dan ingatlah dalam Alkitab tentang Idris, dalam Al-Quran tentang Idris, sesungguhnya dia Idris kana siddiqon nabiyya, orang yang baik, orang yang jujur, seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyan, dan kami tinggikan dia pada tempat yang tinggi. Maka di sini yang diangkat oleh Allah, sebagian ulama mengatakan adalah Nabi Idris alaihissalam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa wa rafa'a ba'dahum darajat itu adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pengangkatan beliau lebih daripada yang lain dalam masalah apa? Dalam masalah Nabi mendapatkan kedudukan untuk memberi syafaat kepada semua makhluk. Ketika manusia bingung, menunggu dengan cemas kapan dimulainya perhitungan amalan, jadi setelah manusia bangkit itu dalam hadisnya tidak langsung ditegakkan hisab, tetapi dibiarkan oleh Allah di padang mahsyar dengan waktu yang lama, sampai manusia datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar manusia segera dimulai, tidak lama dalam menunggu proses hisab mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami berikan kepada Isa bin Maryam. Jadi kalau secara umum bin itu kan disandarkan kepada bapak ini ya. Tapi khusus beliau Nabi Isa karena beliau lahir tanpa bapak, dipermisalkan oleh Allah penciptaannya seperti penciptaannya Nabi Adam alaihissalam gitu ya. Maka penyandarannya bukan kepada bapak tapi kepada ibu. Jadinya Isa bin Maryam. Di sebagian riwayat disebutkan orang-orang Nasoro itu mereka berdusta gitu ya, menyandarkan Nabi Isa bukan Isa bin Maryam, tapi ada yang mengatakan Isa bin Yusuf gitu ya. Katanya sebagian mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak lahir secara khusus, tapi Maryam itu punya suami, ini ya. Itu kedustaan atas Nabi Isa alaihissalam yang dibikin oleh orang-orang Nasrani. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, al-bayyinat ya mukjizat-mukjizat gitu ya. Bahwa beliau bisa menghidupkan orang mati, beliau bisa menyembuhkan penyakit, beliau bisa mengetahui apa yang disimpan oleh orang-orang kaum beliau gitu ya. Mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan Allah menguatkan beliau dengan malaikat Jibril. Sebagian tafsir mengatakan kapan ini terjadi? Ketika mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, kemudian malaikat Jibril disuruh oleh Allah untuk mengangkat beliau ke langit. Itu wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Lah kemudian kata Ruhul Qudus sendiri itu memang disandarkan kepada malaikat Jibril. Sebagian tafsir mengungkapkan bahwa kenapa malaikat Jibril disebut sebagai Ruhul Qudus, karena tugas malaikat Jibril itu untuk menurunkan wahyu. Wahyu itu dalam banyak ayat digambarkan oleh Allah sebagai ruh. Karena ruh itu bisa menghidupkan jasad manusia, sedangkan wahyu itu menghidupkan hati manusia. Nah, malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk membawakan wahyu ini disebut sebagai Ruhul Qudus, gitu ya. Ruh yang bersih, gitu ya, yang suci. Artinya apa yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril itu mesti dilaksanakan dengan baik, ayat-ayatnya, kemudian wahyu-wahyunya itu tidak dikurangi, tidak dilebihi, itu pas sebagaimana yang Allah
inginkan. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina mim ba'dihim. Kalaulah Allah berkehendak, tidaklah saling bunuh, tidaklah saling berperang orang-orang yang sesudah mereka para nabi, mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Dari setelah apa yang datang kepada mereka akan keterangan. Jadi memang dalam menciptakan makhluk, gitu ya. Ahlul ilmi mereka mengatakan makhluk Allah itu paling tidak terbagi menjadi 3. Ada yang mukallaf maksum. Ada yang mereka diberi beban dan dijaga oleh Allah supaya tidak keluar dari perintah Allah. Yang seperti ini adalah para malaikat. Mereka kan diberi tugas. Wa yaf'alu nama yu'marun. Para malaikat itu mengerjakan apa yang diperintah. Artinya diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala, misalnya gitu, untuk menjaga surga dan neraka, untuk mencatat amal, itu semua diberi tugas. Tetapi mereka tidak pernah bermaksiat karena maksum, dijaga oleh Allah. Ada makhluk yang ghairu mukallaf, ghairu maksum. Tidak diberi bebanan, juga tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijaga dalam arti ya mereka berbuat sesukanya. Contohnya ya hewan gitu ya. Burung-burung, ikan-ikan, itu semua kan tidak ada tugas khusus dari Allah buat mereka, dan juga mereka artinya tidak dimasukkan ke surga, juga tidak dimasukkan ke neraka. Karena tidak ada taklifnya, tidak ada mereka hidup di dunia ini disuruh untuk apa, itu kan tidak ada gitu ya. Nah, kemudian yang di tengah-tengahnya itu mukallaf ghairu maksum. Ada yang dibebani oleh Allah, diberi tugas oleh Allah untuk ibadah gitu ya. Tetapi tidak maksum. Artinya bisa berbuat sesuka mereka. Nah, itu kita para manusia. Nah, dari ayat ini, walau sya'allahu maqtatalal ladzina mim ba'dihim mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man aman wa minhum man kafar. Ini menjadi bukti tidak mungkin manusia itu bersepakat kepada satu keadaan. Entah itu keadaan yang buruk ataupun keadaan yang baik. Jadi tidak mungkin dalam suatu masa manusia itu baik semua, itu tidak mungkin, gitu ya. Tapi juga sebaliknya, tidak mungkin dalam suatu masa semua orang itu jelek semua. Jadi walaupun masa fatrah, gitu ya, antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kalangan manusia ini tetap ada yang baik, gitu ya. Yang mereka memegang Injil dengan baik, gitu ya. Mereka memegang Taurat dengan baik, gitu ya. Itu mesti tetap ada. Karena berdalil dengan ini, walau sya'allah maqtatalal ladzina mim ba'dihim. Lah kaitannya dengan apa? Tentunya orang yang baik dan orang yang buruk itu kan tidak bisa bersatu. Jadi orang yang baik itu mesti ingin orang jelek ini juga jadi baik. Sedangkan orang yang jelek ini tidak mau mengikuti yang baik. Maka jadilah peperangan di antara mereka. Dari mereka itu ada yang beriman, dari mereka itu ada yang kufur. Memang kemudian ulama menjelaskan diperkecualikan nanti di akhir zaman. Ketika Rasulullah SAW menceritakan bahwa nanti ketika kiamat terjadi, semua orang itu adalah orang yang jelek. Nah, itu memang keadaan yang khusus. Bahwa bahkan dalam suatu riwayat diriwayatkan Rasulullah menceritakan kiamat itu terjadi ketika seorang kafir mempunyai anak kafir, mempunyai anak kafir. Jadi kafirnya itu sudah berketurunan gitu ya. Artinya tidak ada kebaikan sama sekali pada waktu itu. Dan waktu itu ketika terjadinya hari kiamat. Jadi secara inti bahwa Allah Subhanahu wa taala memang ya tadi minhum man amana wa minhum man kafar. Sebagian manusia itu ada yang dijadikan Allah orang yang beriman, sebagian lain itu adalah orang yang kufur.
Dan ini menjadi bukti juga bahwa seharusnya ketika orang itu sudah mempunyai ilmu yang datang dari Allah, mereka itu menjadi orang yang baik. Famin dari ayat mimba'dihim mimba'dima ja'athumul bayinat. Kalau orang itu sudah mendapat bayinat, keterangan, penjelasan dari Allah, dia itu menjadi orang yang baik, dia itu menjadi orang yang beriman. Akan tetapi ketika mereka sudah mulai keluar dari wahyu, keluar dari petunjuk Allah, mereka baru, gitu ya. Walakin ihtalafu faminhum man aman wa minhum man kafar. Yang tetap berpegang teguh menjadi orang yang beriman, yang tidak mau berpegang teguh, yang menyelisihi apa yang datang kepada mereka, mereka menjadi orang yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Dan kalaulah Allah berkehendak mereka tidak berperang, tidak saling bunuh, itu menjadi takkid. Artinya keterangan itu diulangi, gitu ya. Itu menjadi apa? Menjadi perhatian buat kita bahwa semua itu terjadi karena kehendak Allah, dan Allah Subhanahu wa taala itu yaf'alu ma yurid. Dia itu melakukan sesuatu yang Dia inginkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Apa yang dikerjakan oleh Allah itu tidak ada yang mempertanyakannya. Yang dilakukan manusia semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lah kok ngono ngopo to, gitu ya. Ulama mengatakan tidak boleh bertanya seperti itu. Kenapa Allah melakukan ini? Kenapa Allah melakukan itu tidak boleh. Gitu ya. Bolehnya ketika kita bertanya apa hikmah Allah menjadikan seperti ini, apa hikmahnya Allah menjadikan seperti itu boleh mempertanyakan seperti itu ya. Tapi ketika bertanya kok Allah begini toh, kok Allah begitu toh, itu Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ada yang bertanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah, sedangkan manusia yang mereka lah yang nanti akan ditanyai. Kemudian ayat selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman supaya kita lebih perhatian, supaya kita lebih mengupayakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Anfiku, kalian berinfaklah dari apa-apa yang Allah beri kalian dari rizki sebelum datang hari kiamat. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari ayat lain, ketika terjadi hari kiamat, yang pingin dilakukan oleh orang ketika itu adalah bersedekah, berinfak, kan gitu nggih. Kalau dalam surat Al-Jumu'ah itu laula akhartani, surat Al-Munafikun, laula akhartani ila ajaring qarib wa asaddaqa wa aku minas sholihin, gitu ya. Aku bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Artinya apa? Sedekah, infak itu sebuah hal yang sangat dirindukan oleh orang pada hari kiamat. Maka sebelum itu Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiku, kalian berinfaklah. Walaupun memang dalam tafsir disebutkan anfiku di sini apa maknanya, ini ya. Ada yang mengatakan infak di sini adalah infak wajib, zakat, maksudnya seperti itu. Ada yang mengatakan infak di sini adalah sedekah. Jadi hal-hal yang sunnah, yang wajib sudah dikerjakan, terus berinfaklah dengan infak yang sunnah. Ada yang mengatakan lebih luas lagi adalah anfiku itu adalah semua jenis kebaikan. Jadi kalau belum punya duit ya dengan tenaga, misalnya. Kalau belum punya duit ya dengan ilmu. Kalau belum punya duit ya dengan pikiran. Nah, itu termasuk juga dalam anfiku. Karena apa? Mereka mengatakan sesuatu yang sangat sedikit ini nanti akan bermanfaat buat pelakunya ketika di hari kiamat.
Yang bermanfaat itu tidak cuma infak saja, tetapi amal soleh dalam bentuk yang lain itu juga akan bermanfaat. Mimma rozaqnakum, dari apa yang telah kami berikan kepada kalian. Ini juga menjadi peringatan kepada kita bahwa semua yang kita miliki itu adalah rizki dari Allah. Jangan sampai berpikiran itu karena kepandaian kita, karena kesuksesan kita, tapi semua itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah titipkan rizki kepada kalian. Ketika kalian mau menggunakan rizki itu dalam kebaikan, maka kalian akan mendapatkan kebaikan juga. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang suatu hari yang la bai'un fihi, tidak ada jual beli padanya. Maksudnya tidak ada jual beli itu ya tidak ada pertukaran manfaat. Saya beli ini dengan saya beli minum misalnya gitu ya, dengan uang. Kita dapat minumnya, penjual dapat uangnya. Saya beli makanan dengan uang, penjual dapat uangnya, manfaat dari uangnya, kita dapat dari makanannya. Nah di akhirat sudah tidak ada seperti itu lagi. Yuk jol-jolan yuk. Artinya pahalaku ditukar dengan pahalamu. Artinya misalnya ada hadis yang mengatakan seseorang bisa mengambil pahala orang yang lain, itu kan karena kesalahan, karena kedoliman si pelaku, kan gitu ya. Bukan semata-mata dengan rela melakukan pertukaran, kan tidak. Tak ijoli, ngenemu tak ijoli, gitu ya. Karena pahalaku sudah terlalu banyak, sedangkan dosaku sedikit. Kamu punya dosa yang banyak, kemudian pahalamu sedikit, tak tambahi, biar saya selamat masuk ke jannah, kamu juga selamat masuk ke dalam jannah. Itu tidak ada ceritanya seperti itu. Jadi misalnya pahalanya 100 gitu ya, dosanya 30. Nah, yang 50 dari pahala diberikan kepada orang lain agar orang lain juga bisa masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Itu tidak ada ceritanya. Tidak ada pertukaran, tidak ada sesuatu hal gitu ya, saling bertukar manfaat, saling jual beli di dalam akhirat nanti. Wala khullatun, dan tidak pula persahabatan. Saya tambah sedikit ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la bai'un fihi, tidak ada jual beli padanya? Karena secara umum dalam kehidupan dunia segala sesuatu itu bisa dibeli. Artinya ya sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Apapun dengan uang itu bisa lancar, apapun dengan uang itu bisa sukses, kan gitu ya. Nah, kalau di akhirat ketika manusia berpandangan seperti itu, wah yang penting saya duitnya banyak, saya bisa melakukan apa saja, nanti ketika saya terjerat hukum, saya bisa menggunakan kekayaan saya gitu ya. Dan di akhirat tidak ada cerita yang seperti itu. Tidak ada jual beli lagi, tidak ada manfaat dari harta yang kita miliki di dunia ini. Wala khulatun, dan tidak ada persahabatan, tidak ada kasih sayang lagi nanti di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling bersahabat, orang-orang yang saling mencintai di dunia ini, nanti satu dengan yang lain menjadi musuh, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Bahkan kalau sudah lewat di surat Abasa itu, yauma yafirrul mar'u min akhih, seorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibunya juga lari, dari bapaknya juga lari, wa sahibatihi wa banih, dari pasangannya juga lari, dari anaknya juga lari. Wis wedi ketemu gitu ya. Karena persahabatan, percintaan itu tidak akan bermanfaat lagi nanti di akhirat. Bahkan mereka jadi musuh, pingin saling menjatuhkan, yang penting dirinya selamat. Wala syafa'atun, dan tidak pula syafaat. Walaupun dari ayat-ayat lain diperkecualikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada orang-orang soleh dalam keadaan tertentu yang mereka diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada keluarganya.
Tetapi itu pun juga diberi syarat oleh Allah. Yang bisa menerima syafaat itu juga harus orang Islam. Ya. Artinya pingin orang tuanya selamat, tapi orang tuanya belum masuk Islam, ya Allah tidak mengizinkan hal tersebut. Artinya persyaratan dalam syafaat itu ya tergantung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diberikan kepada semua orang. Yang terakhir, wal kafiruna humud dzalimun. Dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Nah, kafir di sini artinya apa? Ya tidak mempercayai Al-Qur'an, tidak mempercayai apa yang terjadi nanti di hari kiamat, gitu ya. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, di sebagian tafsir disebutkan ada ulama yang mengatakan segala puji bagi Allah yang berfirman, dan sesungguhnya orang kafir merekalah orang yang zalim, bukan sebaliknya orang yang zalim adalah orang yang kafir. Itu kan sebuah sebuah belas kasih dari Allah. Artinya kalau kedzaliman yang dilakukan seseorang, walaupun kedzalimannya sebagian ulama sampai terjerumus ke dalam pencurian, sampai terjerumus dalam minum-minuman keras, bahkan sampai terjerumus ke dalam perzinaan, itu pun tidak menyebabkan pelakunya disebut sebagai kafir, walaupun dosanya dosa besar, gitu. Tapi tidak boleh kita mengatakan dia kafir. Maka tadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang kafir adalah orang yang zalim, bukan orang zalim lah orang yang kafir, maka itu sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kemaksiatan yang masih kita lakukan itu kita masih bisa meminta ampun kepada Allah, masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun masuk isya nggih. Jadi itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. 2 ayat dari juz 3 surat Al-Baqarah. Insyaallah besok kita lanjutkan di surat Al-Baqarah juga 255 ayat kursi ini, dan ayat-ayat yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.